Saudara, hari ini KPK rencananya memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk memberi klarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pemanggilan Yassin Limpo terkait dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Sebelumnya sudah ada puluhan orang yang dimintai keterangan dari aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian sejak awal Januari. KPK juga membantah pemanggilan pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikaitkan bermuatan politis. Besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni, mengundang Menteri Pertanian begitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30 supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK mentargetkan seorang menteri, kan gitu ya, ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi, kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada muatan politis. Untuk melaporkan terkait kasus ini, kita akan langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Gedung KPK Jakarta. Tifal, pukul berapa rencananya ini akan dihadirkan Syahrul Yassin Limpo dan apakah sudah hadir di sana? Jadwalnya, undangan pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini akan berlangsung pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah lewat dari pukul 9 waktunya sekarang, tinggal menunggu kedatangan dari Syahrul yang rencananya akan coba ditanyai ataupun juga dimintai keterangannya untuk dugaan kasus yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Soal konfirmasi kehadirannya, terakhir Kompas TV sudah mengecek langsung kepada Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Sejauh ini Ali belum menerangkan konfirmasi apakah sudah dipastikan datang atau tidak. Ia hanya meminta kepada wartawan untuk menunggu informasi lebih lanjut sekiranya sudah ada kabar Syahrul ini akan memenuhi panggilan pemeriksaan dalam proses penyelidikan dalam kasus yang dialamatkan ke Kementerian Pertanian. Itu di satu sisi. Sementara di sisi lain, kalangan pewarta juga mendapat kabar bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sedang melakukan agenda kenegaraan di India. Sehingga ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut lagi. Apakah ini bisa diartikan bahwa Syahrul absen dalam panggilan pemeriksaan hari ini atau tidak? Ini masih butuh konfirmasi dari kedua belah pihak, entah itu dari otoritas Kementerian Pertanian maupun juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengeluarkan undangan pemeriksaan kepada Syahrul atas kasus ini. Soal dugaannya apa dari pihak KPK juga masih enggan membeberkan. Alasannya karena masih dalam tahap penyelidikan, sehingga ini masih harus dijaga kerahasiaan informasi yang didapatkan oleh penyidik. Sekiranya sudah masuk dalam tahapan lebih lanjut dalam hal ini penyidikan, barulah kemudian akan segera diekspos ataupun juga disampaikan lebih lanjut informasi-informasi sehubungan dengan dugaan kasus yang sedang diselidiki oleh KPK sejak 6 bulan ke belakang. Disebutkan bahwa kasus ini sudah dipantau, sudah didalami, sudah ditelusuri oleh penyidik KPK sejak Januari 2023 lalu. Ini yang masih kami tunggu dan sekarang yang terlihat secara kasat mata di lobi Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Timothy, kalangan pewarta menanti kehadiran dari Syahrul yang dijadwalkan tak lama lagi seharusnya akan diperiksa dalam dugaan kasus yang menjerat Kementerian Pertanian. Timothy. Dia belum dapat dipastikan apakah Mentan akan datang, bahkan belum dipastikan apakah sedang berada di Indonesia atau seperti dikatakan tadi sedang ada menjalani tugas di luar negeri di India. Jalannya penyelidikan ini sendiri sudah sejauh apa? Apakah sejauh ini sudah ada tersangkanya kah? Dan kemarin kita banyak membaca juga informasi bahwa KPK sudah mengonfirmasi adanya kemungkinan tersangka dalam kasus ini. Sudah sejauh apa, Tifa? Sejauh ini Ali Fikri mewakili otoritas KPK hanya menyampaikan kasus masih dalam tahap
penyelidikan dan masih belum mau membeberkan lebih lanjut hal-hal detail berhubungan dengan kasus ini. Kita paham bahwa untuk kasus korupsi yang sering terjadi atau sering ditelusuri oleh KPK ini sehubungan dengan barang dan jasa begitu, ataupun juga dugaan suap atau gratifikasi. Spesifik soal apa, Ali juga masih belum memberikan keterangan resmi soal ini, terlebih dari Firly Bahuri yang sempat ditanyai juga oleh awak media selepas konferensi pers kemarin terkait dengan kasus di Kementerian ESDM. Waktu itu juga sempat ditanya oleh pewarta, ini kasusnya sehubungan dengan apa. Firly juga menegaskan nanti pada saatnya akan diterangkan soal kasus apa yang kemudian ditelusuri oleh KPK di Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini. Yang baru kami kantongi sejauh ini informasinya sudah ada sejumlah pihak, ada ada puluhan pihak atau puluhan orang yang sudah diperiksa oleh KPK untuk bisa menjadi data awal atau informasi awal yang bisa dikantongi penyidik dan kemudian akan dikembangkan lagi lebih lanjut. Bisa jadi pengembangan keterangan dari puluhan orang yang diperiksa itu tadi yang membuat akhirnya Syahrul Yassin Limpo ini diundang oleh KPK ke Gedung Merah Putih hari ini jadwalnya untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan dugaan kasus di Kementerian Pertanian. Sekali lagi ini masih semuanya baru beredar kabar ataupun juga keterangan resmi dari KPK ini baru sebatas itu. Tapi yang juga perlu kita pahami dalam beberapa waktu ke belakang ini kalangan pewarta juga mendapatkan kabar. Ini baru beredar kabar dan masih menunggu konfirmasi pasti dari otoritas KPK, Timothy, bahwa ditargetkan Syahrul Yassin Limpo ini akan disasar atau diusulkan menjadi tersangka bersama dengan dua pejabat di Kementerian Pertanian dengan dugaan kasus suap dan gratifikasi. Sekali lagi dari otoritas KPK, baik itu dari Firly Bahuri selaku ketua maupun juga Ali Fikri selaku juru bicara otoritas KPK, ini masih menyampaikan bahwa belum ada keterangan resmi apapun karena sekarang dalam tahapnya penyelidikan. Semua masih berproses, baru proses awal mengumpulkan bukti-bukti, sehingga ini yang menarik untuk kita cermati, betulkah kabar yang beredar itu terkonfirmasi atau tidak. Timothy. Ya, kita nantikan perkembangannya dari gedung KPK Tifal Solesa terkait dengan kemungkinan hadirnya Menteri Pertanian untuk memberikan klarifikasi terkait kasus korupsi, dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Terima kasih Tifal, kita nantikan.